Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Setiawan, Eskom Mkom, dosen tetap pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gambaran umum pembelajaran untuk mata kuliah berdasarkan bidang keahlian saya, yaitu desain grafis, dengan kode mata kuliah 22 SIF 0123 yang ditujukan kepada mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 3 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 21 pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 7 kali pertemuan online melalui Learning Management System Mentari milik Universitas Pamulang dengan durasi 100 menit setiap pertemuan serta dilengkapi dengan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Adapun materi yang akan dipelajari meliputi pengantar desain grafis berbasis vektor menggunakan aplikasi Adobe Illustrator, kemudian desain grafis berbasis bitmap menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, kemudian dasar-dasar UI UX design, kemudian perancangan user interface UI menggunakan Figma. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, khususnya dalam menerapkan konsep, metode, dan teknik dalam merancang desain grafis. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep desain grafis serta mengimplementasikan teknik desain grafis menggunakan tool yang relevan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi secara terstruktur melalui penjelasan konsep, penggunaan media pembelajaran, serta sumber belajar digital lainnya, di mana mahasiswa dapat mengunduh secara langsung terkait rencana pembelajaran semester atau RPS dan modul pembelajaran melalui aplikasi Learning Management System Mentari milik Universitas Pamulang. Yang kedua, interaction merupakan interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, serta kegiatan kolaboratif untuk meningkatkan pemahaman secara lebih mendalam. Yang terakhir ada asesmen, di mana proses evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa dengan pendekatan ini. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada keterlibatan aktif mahasiswa dan evaluasi yang terukur. Adapun model pembelajaran mata kuliah ini yaitu pendekatan pembelajaran bertahap, diantaranya menggunakan pendekatan case-based learning atau CBL, di mana mahasiswa akan menganalisis berbagai studi kasus terkait desain grafis. Selanjutnya, menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa akan mengerjakan proyek sederhana berkaitan desain grafis. Kemudian ada penilaian dalam mata kuliah ini yang terdiri dari kehadiran sebesar 10% dengan jumlah minimal kehadiran sebesar 75% dari keseluruhan pertemuan. Yang kedua ada tugas individu maupun kelompok sebesar 20%. Kemudian ada ujian tengah semester sebesar 30%, kemudian ada ujian akhir semester sebesar 40%. Sehingga partisipasi aktif mahasiswa sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pembelajaran. Untuk referensi pada perkuliahan ini, saya mengacu pada beberapa sumber, diantaranya buku Teori Desain Grafis oleh Rico Herdian Saputra dan Mezan El Khairi Kesuma. Kemudian ada juga buku Desain Grafis Genji oleh Dian Nurdiansah, serta berbagai jurnal ilmiah dan referensi terkini di bidang desain grafis. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran mata kuliah desain grafis pada pertemuan 7 dengan materi membuat objek dasar desain dengan menggunakan Shape Tool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai di kegiatan siang ini di pertemuan 7 mata kuliah desain grafis, kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah sama-sama kita berdoa di dalam hati menurut kepercayaan yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di hari ini di pertemuan 7 ya. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan K3 ya, keselamatan kesehatan kerja. Karena kita posisinya di gedung ya, di lantai 10, pasti kita perlu keamanan, kenyamanan dan evakuasi secepatnya apabila terjadi musibah. Ya, mitigasinya di sini sudah ada tangga darurat. Ya, jadi teman-teman nanti kalau terjadi gempa apapun bencananya bisa teman-teman lewat tangga darurat, jangan lewat lift ya. Nanti pastinya akan dimatikan jika terjadi bencana. Kemudian cek jalur evakuasi. Titik kumpul kita ada di bawah ya, di taman. Jadi titik kumpul itu hindari di atas ranting pohon atau beton yang ada di sekeliling kita. Oke, pahami ya? Oke, di pertemuan 7 ini materi kita itu sesuai RPS. Saya cek RPS terlebih dahulu biar sama-sama kita melihat. Di pertemuan 7 ini kita mampu mengaplikasikan tool dan project software berbasis vektor. Dan saat ini tool yang kita pakai adalah Adobe Illustrator. Ya, Illustrator. Kemudian masih ingat nggak pertemuan kita membahas apa? Masih apa? Mas, apa yang masih ingat? Shape itu apa? Persegi, ya, kotak ya. Jadi minggu lalu kita sempat bahas shape. Shape itu tadi kamu bilang ada yang segitiga, ada yang kotak, ada yang persegi panjang, dan lain-lain ya. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Shape dengan desain sederhana bisa desain apa sih? Mbak ya? Oh ya, kamu apa? Contohnya shape lingkaran itu bisa buat roda. Oh iya, lingkaran ya. Tambah lingkaran di sini, ini bisa buat roda sepeda. Nah, roda ya. Lingkaran bisa buat roda. Mbak? Persegi bisa jadi jendela. Bagus. Jadi persegi bisa jadi jendela. Nah, tinggal tambah part ini ya. Nah, ini set padahal sederhana ya, dari SD TK bahkan ya kita tahu set ya, untuk dari kita diajarkan untuk lingkaran, persegi 3, persegi 4, persegi panjang dan seterusnya. Dan pertemuan kali ini di pertemuan 7 kita akan belajar memanfaatkan set untuk buat ID card. Ya, kembali ID card. Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah Illustrator. Aplikasi kita gunakan nanti ada Illustrator. Jadi sebelum saya menyampaikan di pertemuan 7 ini, saya mau absen dulu sensi. Ini kayaknya ada yang kurang ya, ada yang nggak hadir. Nah, saya absen di pertemuan 7 ini. Adita ada? Hadir. Alda? Hadir. Alvin? Hadir. Anjali Siva? Hadir. Arya hadir, oke. Ajis hadir, oke. Jadi semuanya hadir ya. Nah, di pertemuan ini materi kita tentang pembuatan ID card. Nah, ini bahan presentasinya. Nanti teman-teman saya share di grup ya untuk presentasinya, bisa diikuti. Namun hari ini saya jelaskan terlebih dahulu. Di pertemuan 7 ini kita praktikum membuat objek dasar, yaitu objek dasarnya adalah set. Nah, capaian pembelajarannya di mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan penggunaan set tool untuk membuat objek-objek dasar pada software desain grafis berbasis vektor secara tepat sesuai prinsip dasar desain. Nah, ini kita akan membuat bentuknya sederhana aja. Ya, yang biasa kita pakai ini sama kayak KTM ya. Jadi kita bikin edikat. Nah, ini saya banyak nih beberapa contoh. Ya, ini edikat 4
beberapa penyiar lembaga lain ya. Ini contoh bisa digunakan untuk set. Nah, untuk pertama kali kita buat, yaitu kita buka dulu aplikasinya, namanya Adobe Illustrator. Di sini saya pakai CS6. Kenapa CS6? Agar tidak berat ya. Karena pastinya teman-teman memiliki spesifikasi laptop yang berbeda. Nah, sehingga saya ngambil versi yang cukup ringan sehingga spek laptop standar pun masih mampu mengikuti mata kuliah ini. Nah, untuk memulai di sini kita buat kanvas terlebih dahulu. New. Jadi teman-teman bisa sambil mengikuti atau nanti sambil di panduan ya. Atau materinya sudah ada di LMS Learning Management System di pertemuan 7 yang tinggal di-download ya. Di sini kita tambahkan dulu ID card. Kemudian ukurannya kita bisa pakai size-nya itu bisa sentimeter, bisa pixel. Nah, kalau teman-teman mau real ya sesuai bentuk ID card yang sebenarnya, kita bisa ukur ya pakai penggaris. Ya, ukurannya 5 kali 9 ya, 5 kali 9. Rata-rata di umumnya kayak KTP, ATM ya, ATM, ETOL, rata-rata ukuran seperti itu. Nah, ini kita bisa ukurannya untuk width-nya itu di 5, height-nya 9. Nah, kemudian di sini karena kita mau dicetak, maka color modenya pilihnya adalah CMYK. CMYK itu untuk desain-desain yang akan mencetak, menyesuaikan warna-warna yang ada di printer. Ya. Jadi kalau misalkan hanya untuk media sosial, buat televisi, buat handphone, hanya buat di laptop, kita pakainya RGB. Ya. Sedangkan kalau untuk dicetak, kita pakainya CMYK. Nah, di sini raster efeknya atau resolusinya menggunakan 300 ppi. Kenapa sih 300 ppi? Karena pastinya edika tulisannya kecil-kecil, ya. Tulisannya mini-mini, ya. Typografinya kalau misalkan resolusinya terlalu kecil nanti dikhawatirkan blur ketika dicetak. Makanya di sini kita pakainya 300 ppi. Nah, kita udah punya nih, ya. Kita sudah punya bentuk kanvas dari ID card-nya. Nah, apa sih yang akan kita buat? Nah, kita spill dulu. Ya, apa sih yang kita mau buat? Pertama, kita akan buat desain seperti ini. Di sini saya besarkan. Nah, di sini kita akan buat ID card. Kita menggunakan shape persegi panjang bagian atas, shape persegi panjang bagian bawah. Kalau warna suka-suka kalian ya, boleh hijau, boleh biru, boleh pink, bebas. Nah, kemudian kita menggunakan shape polygon ya. Kemudian kita menggunakan shape lingkaran. Kemudian di sini ada persegi panjang tapi di sini ada rodnya. Kemudian ini polygon tapi dibuat tipis ya, dibuat tipis. Kemudian yang buat line. Kemudian terakhir kita kasih typografi dan foto. Sesimpel itu ya, kita buat akan sederhana seperti itu. Jadi nanti kita akan buatnya ID card-nya sederhana ini. Kita akan praktikkan. Oke teman-teman, nanti kalau misalkan selama saya praktikkan ada yang mau ditanyakan silakan ya, ditanyakan saja. Jadi kita buat pertama itu bagian atas. Warnanya di sini kita bisa ubah. Ya. Warnanya misalkan warna hijau. Ya. Kemudian bagian bawah juga sama. Oh ini saya lupa. Di sini stroke-nya kita non ya, tanpa stroke kalau kita lihat di modul. Kemudian di sini juga menggunakan persegi panjang. Nah kita udah dapet nih ya, persegi panjang yang atas dan persegi panjang yang bawah. Kemudian tadi harus menggunakan polygon. Di sini kita tahan klik. Nah ini cari polygon.
Oke, ini kita letakkan dulu. Kemudian kita butuh garis ya, garisnya saya ambil dari label aja, tapi dibuat kecil. Warnanya saya ubah jadi warna putih lah ya. Oke. Kemudian kita tinggal butuh kasih foto sama typography. Ya. Foto di sini saya udah nyiapin nih foto. Ya, teman-teman kalau punya foto silakan foto pribadi atau cari di Google ya. Saya pastikan jangan foto yang dilarang atau cari yang copyright, ya, bebas copyright. Saya udah nyiapin fotonya. Nah, foto saya sendiri ya. Udah taruh. Ini tinggal kita perkecil dulu. Nggak apa-apa ketiban ya, nanti kita clipping mas. Jadi kita sesuaikan dulu. Ini kita simpan di atas lingkaran. Kemudian ini pingin layer. Pastikan si foto tadi ada di bawah lingkaran, ya, tinggal digeser ya di sini. Nah ini di bawah lingkaran, tinggal kita selection, tekan Ctrl Ctrl, kemudian klik lingkaran dan fotonya, kemudian Ctrl 7, maka si foto ini akan tersembunyi di dalam lingkaran ya. Pak bisa nggak digeser, kayak kurang bagus nih. Kita masih bisa geser ya. Nah, ini fotonya masih bisa geser. Nah, sesuaikan. Oke. Nah, kemudian ini kan ada poligon yang berlebih. Nah, poligon berlebih ini kita bisa potong. Cara potongnya sama, menggunakan clipping mask. Kita blok dulu keseluruhan. Nggak apa-apa, tutup ya. Kemudian pastikan yang kita seleksi adalah yang ini ya, poligon yang akan kita potong dan persegi panjang. Oke, kalau udah kita Ctrl D. Nah, maka potong lagi ya. Jadi tadi poligon sebenarnya ada, tapi tersembunyi aja. Tapi sini tinggal kita kasih nama. Ya. Nah ini kita kasih logo. Nah saya kasih logo empang ya. Oh gede banget. Kita kecilkan logo empangnya. Nah ini kita bisa lihat di sini poligonnya berlebih. Jadi kita harus potong nih menggunakan clipping mask. Bagaimana caranya? Sama ya seperti tadi kita motong foto. Kalau foto tadi kita potongnya pakai lingkaran. Dan di sini kita potongnya pakai persegi panjang nih. Di sini kita butuh menghilangkan poligon, ya poligon yang tidak terpakai tidak hanya dihilangkan tapi disembunyikan ya. Jadi masih bisa kita geser. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan cara menyembunyikan seperti di foto tadi. Jadi kita buat persegi panjang, rectangle tool. Kita tutup semuanya terlebih dahulu. Kemudian kita seleksi bagian yang akan kita clipping mask. Kita tinggal tekan Ctrl 7. Nah, maka poligonnya akan tersembunyi, tetapi masih bisa kita geser. Ya, kalau misalkan masih ada kebutuhan mau digeser, silakan ya, masih bisa. Kemudian di sini kita akan masukkan logo, yaitu logo perusahaan. Nah, di sini saya pakai logo Upam. Ini terlalu besar, kita kecilkan terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Kemudian kita bisa kasih teks. Misalkan teksnya Universitas Pamulang.
Untuk warnanya bebas ya, teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Ini kalau udah kita geser tas pemula, kita masih bisa geser, sesuaikan. Kemudian namanya, kita copy paste aja biar cepet. Namanya kita ganti di awal. Silakan bereksplor ya, nama sendiri ya. Kemudian kita lanjut. Di sini kita bisa kasih properti lainnya bagian bawah. Misalkan ada nick ya. Kalau di dosen itu berarti nidos. Di sini kita bisa tambah nidos. Misalkan nidos saya 088. Bawahnya lagi. Oh ini kita ganti dosen lah ya. Dosen. Teman-teman bisa ganti karyawan, ganti support atau direktur. Nah, boleh ya. Sekarang direktur, manajer silakan. Nah, kemudian terakhir di bawahnya kita bisa kasih yang lainnya. Misalkan alamat atau nomor handphone ya. Atau di sini kalau di kampus berarti yayasan ya. Yayasan SAS Mita Jaya. Kita kasih terakhir yaitu adalah alamat. Ini sesuai kebutuhan ya kalau di sini. Jalan Puspitek nomor 1 Tangerang Selatan. Ceritanya itu ya. Ceritanya alamat. Kemudian kalau udah tinggal kita save dalam bentuk PNG, PNG atau PDF ya tergantung kebutuhan. Oke, desain sudah jadi. Kira-kira ada yang sudah berhasil mengikuti atau belum? Coba saya lihat ya, yang sudah, yang belum. Ada kendala nggak? Udah, ya tinggal warnanya aja ya, disesuaikan. Ini kenapa nggak boleh tuh? Nanti bantu berdua ya sama temennya. Kendala nggak? Oke, di sini. Nih bagus nih. Open Power Rangers. Nah, ini fotonya si Chan. Oke, jadi nanti dari hasil mengikuti modul, teman-teman bisa buat editnya model lain ya, nggak harus mengikuti modul. Jadi ada dua yang harus dikumpulkan di laporan praktikum. Pertama, yaitu desain sesuai modul. Yang kedua adalah desain karya sendiri. Dan karya sendiri ini sebenarnya kalau desainnya memang murni hasil buatan kalian, bisa di-HKI-kan, jadi bisa dilindungi ya, hak properti kalian tuh 50 tahun. Modelnya hanya berapa, 200.000 kalau sekarang ya. Tinggal daftar di website HKI, bisa daftarkan sebagai properti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana sih caranya agar desain kita tuh bisa terlihat baik, estetik, dan memiliki branding yang kuat? Oke, pertama, bagaimana sih desain kita agar kelihatan baik? Yang pertama itu, kalau kita untuk klien ya, pertama kita harus tahu dulu brand color dari perusahaan itu. Ya, misalkan contoh Gojek, kalau kita berbicara Gojek, warnanya apa? Sepakat hijau ya. Shopee? Orange. Jadi ketika kita buat desain buat klien, yang pertama harus pahami adalah brand color dari klien kita. Ya, kalau UMKM kita, misalkan dia belum punya brand color, kita berusaha mengedukasi kira-kira yang sesuai dengan filosofi dia, histori dia, produk dia, warnanya apa sih? Gitu. Nah, kalau berkaitan dengan warna, lihat dulu brand colornya warna apa. Nah, berarti agar bisa enak dilihat, bisa diterima oleh klien, bisa dilihat atau brand itu kuat di masyarakat, lihat dulu brand color perusahaannya. Kalau hijau berarti misalkan hijau, berarti semua desain kita dominasikan warnanya hijau, dominasi color. Dan untuk biar lebih kuat, ya namanya brand color itu paling banyak adalah 3 sampai 4 warna aja. Jangan terlalu ramai, jadi nanti pelangi. Ya, rainbow. Jadi untuk biar lebih kuat adalah 3 sampai 4 warna. Dan penggunaan warnanya harus estetik dan sesuai. Jadi kalau misalnya warna hijau,
ya minimal hijau muda atau yang warna hijau yang mendekati. Kalau misalkan mau lebih mencolok warnanya berarti tulisannya hitam. Untuk typografi warnanya pun harus konsisten. Ya seperti itu. Bisa terjawab? Atau ada yang bertanya lagi? Cukup. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, pertanyaannya cukup baik ya. Jadi shape itu manfaatnya banyak untuk desain kita karena dia sebagai bentuk dasar. Kenapa sih kita belajar etiket ya? Karena sesimpel ini ya kita belajar. Kalau misalnya kita penerapan dengan user interface, contohnya di website, ya website kan umumnya leadernya adalah shape ya, kotak. Nah ini bisa terlihat ketika teman-teman merancang user interface menggunakan mockup. Bisa pakai Drawito, bisa pakai Figma, ya. Pasti yang kita pakai adalah shape. Ya. Kemudian misalkan kita mau bikin galeri, ya. Galeri, foto, ya. Kemudian ada buttonnya. Ini pun penerapan shape nih, ya. Tuh. Kemudian ada beberapa tool juga yang menggunakan lingkaran, segitiga. Ini, jadi penggunaan shape juga banyak, misalkan di mobile pun sama. Ya mobile misalkan ada banner, kalau misalkan kita bikin aplikasi biasanya banyak banner, slide, ya slide. Kalau kita desain kan biasanya pakai shape. Kemudian ada ikon-ikon, kategori, kemudian ada katalog produk misalkan. Kemudian ada button. Nah ini semua menggunakan shape. Jadi penerapan shape untuk UI bisa interface di perancangan sistem informasi ya, di web, di mobil ini sangat dibutuhkan, terutama ketika teman-teman membuat perancangan. Ya, nanti implementasi bisa disesuaikan. Ya, misalkan menggunakan CSS, menggunakan HTML, itu bentuknya sama. Oke, terjawab? Ada lagi? Cukup? Oke, cukup. Tadi saya lihat hasilnya juga baik, bagus, bisa mengikuti tugas laporan praktikumnya kalau dibuat, dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, bisa menghadiri perkuliahan saya setiap minggunya. Oke, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah desain grafis studi sistem informasi Universitas Pamulang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-VT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.